Nama saya Nur Hairi SPDI. Saya guru di MTS Al-Mujahidin Marabahan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Pontianak tahap 2 tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar di MTS Al-Mujahidin Marabahan kelas 7 dengan materi sholat fardu 5 waktu. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat penilaian dalam salah satu kategori penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini kita pelajaran Oke. Sebelum memasuki pelajaran, saya akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya saya akan mengabsen kalian pada hari ini. Abdul Karim, Arif Billah, Doni Saputra, Kevin Dewi Abdal Winata, Muhammad Anfasha Ramadan, Arma Renaldi, Muhammad Fadil, Muhammad Naswan, Rifki Abdillah, Mulia Akbar, Muhammad Aditya Rahman, Muhammad Azhar, Muhammad Bakri Alamsyah, Muhammad Dimas Ansari, Haikal, Muhammad Mansur, Muhammad Nabil Maududi, Nazril Aulia Salim, Rahmat Ilham, Rido, Subhanur Rahman, Bushri. Baik, selanjutnya pada pembelajaran yang telah lalu, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pelajaran bersuci. Bersuci itu terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang pada hari ini kita akan membahas tentang sholat fardu 5. Artinya dalam sehari semalam kita memiliki kewajiban sholat. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sholat fardu
fardu lima waktu. Sebelum kita masuk ke pelajaran, maka sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, silakan simak baik-baik video berikut yang saya ambil dari channel YouTube Nusa Official. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kak, udah sholat subuh belum? Keburu terang pura. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Alhamdulillah, anak-anak udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Lara, udah sholat subuh? Kenapa basah begitu mukanya? Bisa? Ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi Kanusa siramin air parala ya? Itu tadi jadwatan, Ra. Biar kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah, ayo jangan bercanda. Kala, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya belum habis tuh. Kan Rara belum tahu, boleh nggak sholat? Kata siapa masalah sama apa, Ra? Ngarang kamu, ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kamu sering paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Wan? Betul, Musa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbentuk. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena yang bangun juga tadi Kak Musa. Tandanya Kak Musa sayang sama Rara. Pokoknya kalau Rara bisa bangun buat sholat, siap-siap. Aku udah ada hujan buatan lagi ya, Kak. Iya, Rara sholat. Saya akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, sholat adalah salah satu rukun daripada rukun Islam yang ke yang keberapa? Yang kedua, ya benar. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Kita sebagai orang Islam wajib melakukan sholat fardu lima waktu. Sholat lima waktu yang akan dilaksanakan harus benar agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita pelajari materi ini dengan sungguh-sungguh agar kita semua bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Materi yang akan kita pelajari ini yaitu adalah sholat fardu dengan submateri. Yang pertama adalah pengertian sholat fardu, dasar hukum sholat fardu, syarat wajib,
dan syarat sah sholat fardu serta perkara-perkara yang membatalkan sholat fardu. Itulah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menggunakan metode jigsaw. Metode jigsaw itu yaitu adalah model pembelajaran berkelompok. Nanti kalian akan saya bagikan dalam beberapa kelompok, yang mana setiap orang akan mendapatkan materi. Kemudian orang yang mendapatkan materi dengan LKS yang sama akan berkumpul dalam satu kelompok lagi, dinamakan kelompok ahli. Di dalam kelompok ahli kalian akan membahas atau mendiskusikan tentang materi yang kalian miliki. Setelah itu kalian akan kembali ke kelompok asal kalian dan saling bertukar pengetahuan tentang materi-materi yang kalian pahami, kalian punya. Nah, setelah itu baru kita mengadakan tanya jawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, dapat menyebutkan dasar hukum perintah sholat. Yang ketiga, dapat menjelaskan syarat wajib dan syarat sholat. Kemudian yang terakhir, dapat menyebutkan perkara-perkara apa saja yang membatalkan sholat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita berkelompok, saya akan menjelaskan secara ringkas materi dan yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba kalian perhatikan di layar monitor. Yang pertama itu pengertian sholat fardu. Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian dari sholat fardu. Kemudian dalil tentang sholat fardu dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan bahwa sholat itu ditentukan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya syarat-syarat sholat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga tidak hilang akal, yang keempat masuk waktu sholat, yang kelima suci dari hadas kecil dan besar, yang keenam suci dari najis, yang ketujuh menutup aurat, yang kedelapan menghadap kiblat, kesembilan berniat, 10 tertib, 11 tidak berbicara, yang ke-12 tidak mengunyah makanan dan minuman. Selanjutnya perkara-perkara yang membatalkan salat: menempelnya najis pada pakaian, tempat, kemudian mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf, tertawa, makan dan minum meskipun hanya sedikit, murtad dalam sholat bila ketika dalam sholat berpaling arah kiblat, tersingkap pakaian, terbuka aurat, mengucap takbiratul ihram kedua kali dengan niat memperbaharui sholat. Nah, demikian materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Kalian perhatikan nama-nama yang saya sebutkan.
Diingat. Yang pertama kelompok 1 Abdul Karim, Arif Billah, Yuni Saputra, Rashid, Busri. Kelompok 2 Anfasya Ramadan, Arma Renaldi, Fadil, dan Naswan. Kelompok 3 Rifki Abdillah, Mulia Akbar, Aditya Rahman, Ashar. Kelompok 4 Muhammad Bakri, Dimas Ansari, Haligi, Mansur. Kelompok 5 Aulia Salim, Rahmat Ilham, Ridho, Subhanur Rahman. Sudah ingat kelompoknya? Ya, baik. Sekarang kita buat kelompoknya 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. LKS 2, LKS 3, dan LKS 4.
Sekarang kalian berkumpul sesuai LKS-nya. Paham? Ya. Sana LKS 1, LKS 2, LKS 3, LKS 4. Ya, LKS 1. Empat situ. Nah. Baik. Jangan di kamera. Baik. Sekarang kalian sudah berkumpul sesuai LKS-nya. Kemudian tugas kalian adalah silahkan berdiskusi. Saya berikan waktu 15 menit. Diskusi mulai. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan apa saja yang masih belum kalian pahami atau kalian kurang mengerti. Kelompok sini ada yang ditanyakan? Katakan. Ya, apa yang ditanyakan? Pilih. Pilih itu adalah pekerjaan, mengerjakan dengan pekerjaan dalam sholat. Hah? Ada pertanyaan lagi? Ya, apa? Mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan hal yang kotor atau yang bersih atau yang baik atau yang benar. Itu namanya sudah bisa dinamakan mumayyiz. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah 15 menit diskusi selesai. Sekarang kembali ke kelompok asalnya. Kemudian tadi kalian sudah berdiskusi di kelompok A. Sudah berdiskusi sesuai dengan materi yang kalian miliki. Sekarang kalian sudah kembali ke kelompok asal kalian. Nah, di sini kalian silahkan berdiskusi kembali sesuai materi-materi yang kalian terima, berbagi pengetahuan. LKS 1 berbagi dengan LKS 2, 3, 4. Begitu. Sekarang waktunya pun saya berikan 15 menit lagi. Diskusi dimulai.
Bahasa berarti doa dan menurut istilah syara berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan akhir dan diakhiri atau ditutup diakhiri dengan salam. Salat menunjukkan seseorang berubah kepada penciptanya. Dan salat merupakan manifestasi kemuliaan dan hubungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka salat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dan kasih penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka salat dapat menjadi media permohonan kepada dan salat merupakan Bisa diselesaikan nggak? Gitu kan? Baik, waktu sudah berjalan 15 menit, diskusi selesai. Selanjutnya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Apakah kalian sudah mengerti semua? Suaranya? Apakah kalian sudah mengerti? Paham? Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Siapa? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis. Siapa saja yang dapat menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan hadiah. Di sini saya siapkan buku dan pulpen. Jadi siapa yang dapat tahu jawabannya silakan angkat tangan. Nanti kalau dapat menjawabnya maka akan saya beri hadiah buku dan pulpen. Paham? Sekarang perhatikan pertanyaan pertama. Siapa yang tahu apa pengertian sholat? Senang. Dari segi bahasa, sholat berarti doa, dan menurut istilah berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam dalam Ya. syarat tertentu. Betul, tepuk tangan. Ya. Sekarang setelah kita sesi kuis sudah selesai, alhamdulillah semuanya bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Artinya kalian sudah paham. Selanjutnya kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Dari materi yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari pada hari ini, maka dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah pengertian sholat fardu. Secara bahasa, sholat adalah Berdoa. atau sedangkan menurut istilah adalah salam. Kemudian dalil tentang sholat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan sholat ditentukan. Di sini saya minta satu orang yang Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. bagus. Ya, nah demikianlah kesimpulan daripada hasil pembelajaran kita pada hari ini. Namun dalam perkara-perkara yang membatalkan sholat itu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Sebagai contoh, menempelnya najis, menempelnya bukan hanya di badan kita, baik najis itu menempel di tempatnya, tempat kita sholat, di bawah sejadah atau di pakaian kita, maka
sholat kita pun akan menjadi batal. Kemudian gila atau hilang akal. Hilang akal ini bukan hanya gila. Yang namanya hilang akal, orang tidur pun dia hilang akal, itu batal salatnya. Pertemuan yang selanjutnya, baiklah, untuk pertemuan kita yang selanjutnya minggu depan, yaitu materi yang akan kita bahas adalah tentang ketentuan waktu pelaksanaan dalam sholat. Kemudian waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat, rukun sholat fardu, dan perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Itu materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Memberikan soal evaluasi kepada kalian, silakan dikerjakan masing-masing, dan akan saya berikan waktu untuk mengerjakannya adalah 20 menit. Hari Rabu tanggal 26 bulan 10 tahun 2022. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Baik, saya mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.